membahas mengenai bagaimana pertumbuhan kredit korporasi di tanah air. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan DBS terhadap dampak revisi Pak taksonomi hijau yang baru-baru ini diluncurkan oleh OJK. Artinya kalau dilihat secara ekspansi ya, ini ekspansinya terhadap green finance, ini seperti apa Pak sampai dengan saat ini? Ya. Jadi taksonomi yang baru dikeluarkan OJK ini akan memfasilitasi istilahnya namanya transisi. Jadi akan ada kepastian, akan ada arahan dengan adanya taksonomi ini bagi perbankan untuk dapat membantu sektor tersebut dari sisi transitions. Salah satu transisi adalah early retirement dari PLTU atau batubara. Jadi ada beberapa batubara yang memang lagi in discussions dengan seluruh stakeholders, dengan PLN, dengan shareholders, dengan financiers untuk early retire. Jadi banyak hitung-hitungannya lah dengan net present value segala. Dan untuk other sectors yang juga memerlukan transisi, karena transisi itu kan perlu cost ya. Jadi cost itu juga cost dan perlu waktu juga perlu waktu ya, perlu ya. adopsi, perlu waktu, perlu cost yang diarahkan oleh pemerintah saat ini adalah untuk green mineral ya. Karena memang the entire electric vehicle value chain itu kan butuh waktu untuk bisa diciptakan secara integrasi. Jadi mulai dari ore-nya, mulai dari precursornya, mulai dari artinya aplikasinya di electric vehicle itu butuh waktu. Jadi kita dengan adanya taksonomi yang baru dengan kalimat transisi ini akan lebih memberikan arahan yang lebih jelas kepada perbankan untuk dapat membantu sektor tersebut. Baik, lalu kalau dari DBS sendiri Pak, bagaimana komitmennya untuk bisa mendukung tren pembiayaan ramah lingkungan ya atau sustainable finance dan juga percepatan net zero emission di Indonesia? Karena kalau dilihat artinya ini kan kita tengah dikejar oleh waktu ya Pak. Ada infrastruktur yang harus terus dibangun, ada waktu yang artinya mungkin tidak sebentar ya harus ditempuh dan juga ada pembiayaan tadi Anda sampaikan. Sejauh ini sudah seperti apa Pak? Jadi untuk pembiayaan green kami tahun lalu tuh sekitar kurang lebih di Indonesia ya sekitar 6 triliun, tapi untuk secara grup kami sudah mencapai angka sekitar 60 billion Sing dollars, lebih early daripada target kita di beberapa tahun sebelumnya. Untuk kedepannya kita juga selain memberikan pembiayaan, kami juga memberikan advisory kepada klien-klien yang akan mencoba membentuk green financing framework. Karena green financing framework ini butuh validasi juga dari perbankan dan butuh validasi juga dari yang namanya second party opinion. Jadi kita juga memberikan advice kepada klien kita yang memang kelihatan sangat aktif sekali untuk melakukan pivot dengan masuk ke tempat green financing ini. Terkait dengan green financing yang terus didorong oleh pemerintah ya, dari DBS sendiri Pak, kendala-kendala apa saja sebetulnya sejauh ini yang dihadapi oleh DBS? Ya, kendala-kendala banyak, kayak misalnya data penggunaan intensitas emisi, karena data-data tersebut dari seluruh scope 1 and scope 2 and scope 3 data merupakan yang paling penting karena untuk memberikan lampu hijau bahwa kita sudah mengurangi emisi, data yang paling diperlukan. Selain itu kendala-kendala lain adalah evolution dari ESG di global sendiri dan aplikasinya. Mungkin di Europe bisa diaplikasikan, tapi mungkin di negara berkembang kayak India, China, Indonesia itu butuh waktu untuk diaplikasikan. Dan itu mempengaruhi kebijakan perbankan untuk dapat membantu menyalurkan kredit. Tapi kita selalu bekerja sama dengan instansi pemerintah, dengan BUMN, karena kita juga bisa teknologi and knowledge transfers dengan mitra kami di BUMN, klien-klien kami untuk supaya dapat melakukan update dan mengaplikasikan progres yang ada di regional untuk dapat diaplikasikan di Indonesia juga. Baik, artinya persoalan data ini menjadi persoalan yang cukup penting begitu ya, bagi penting. perbankan ya utamanya untuk mendorong green financing ini. Lalu pas sejauh ini pemerintah sendiri kan kalau kita lihat mengimbau agar semakin banyak pihak ya yang mendukung dan juga mendorong percepatan net zero emission di Indonesia. Nah, Anda sendiri melihatnya apa saja yang perlu menjadi catatan penting ya, artinya dan juga perhatian begitu dari DBS untuk peluang Indonesia bisa mempercepat tercapainya net zero emission. Kalau tadi Anda sudah menyampaikan beberapa kendala, tapi mungkin dari DBS sendiri melihat
hal-hal apa saja yang perlu terus didorong dan juga menjadi perhatian untuk kita bisa segera mencapai net zero emission ini? Ya mungkin fleksibilitas dari policy ya, fleksibilitas dari policy baik mungkin selain insentif, saya nggak mau terlalu ngomong mengenai insentif mungkin pajak ya. Ya. Tapi dari sisi fleksibilitas dari policy dan adoption dari policy ini sangat penting sekali. Karena memang ada sedikit perbedaan dengan policy yang ada di Indonesia maupun dengan policy yang ada di luar sana ya, in terms of international policy ya, atau global policy. Jadi dan juga kita mau melihat progres nih, progres dari pelaku bisnis kita dalam melakukan diversifikasi bisnis maupun dari sisi pengurangan emisi. Kita juga udah ngeliat banyak agility ya, banyak klien kita banyak yang lincah untuk melakukan diversifikasi bisnis. Jadi misalnya nggak harus karena itu butuh transition cost dan mahal. Kadang-kadang untuk yang gampang tuh ngambil kayak mengakuisisi misalnya waste management company yang bisa menurunkan secara net-net bisnis karbonnya mereka. Jadi dengan mengumpulkan satu portfolio, for example, waste management company, mereka juga udah bisa secara data dan secara sains mengurangi emisi mereka. Jadi banyak inovasi juga nih klien kita untuk apa namanya mendiversifikasi bisnis terutama untuk dari sisi pengurangan karbon. Baik, Pak tadi Anda menyampaikan bahwa kita sedang berada di tahun politik ya. Tahun politik juga tentunya memberikan pengaruh terhadap pembiayaan dan juga pertumbuhan kredit, utamanya mungkin kredit korporasi. Kita lihat paslon nomor 2 adalah paslon yang unggul begitu ya. Dan juga adalah artinya paslon yang memang mendorong hilirisasi. Nah, Anda sendiri melihat untuk hilirisasi sendiri, bagaimana artinya dari perbankan dan juga mungkin dari pertumbuhan kredit, sudah ada kepastian ya artinya begitu. Pelaku pasar melihatnya akan seperti apa nih? Lebih ke hasil kerjasama yang konkret ya. Misalnya Antam udah kerjasama dengan Kettle, nah mereka juga lagi lihat kerjasama, penjajakan kerjasama dengan pihak lainnya untuk membangun the whole ecosystem, mengeksploitasi dan memonetisasi hasil sumber daya kita untuk supaya dapat diolah untuk mendapatkan nilai tambah baik untuk masyarakat maupun untuk pelaku bisnis. Jadi yang paling penting adalah konsistensi untuk melakukan eksekusi daripada polisi pemerintah dan kita melihat kalau hilirisasi ini masih jauh lah, maksudnya jalannya masih panjang, masih banyak investasi yang diperlukan dan hasilnya mungkin baru akan dilihat mungkin di 2045 kalau begitu nanti EV value chain-nya udah fully established.